Tuan Lembah telah tiba. Teriakan nyaring menggema di seluruh langit. Kerumunan menyaksikan seorang pria tampan berjubah putih terbang di udara. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan mengesankan dan memancarkan aura keagungan yang mendominasi. Dua penjaga bersenjata berdiri di belakang Tuan Lembah. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda emosi di wajah mereka saat mereka menjaganya dengan loyal dari belakang. Salah satu penjaga adalah orang yang telah mengumumkan kedatangan Tuan Lembah. Pria berjubah putih itu perlahan berjalan ke arah mereka. Suasana mendominasi dengan kualitas tertinggi menyebar dengan setiap langkah yang dia ambil, menyebabkan semua orang di sekitarnya menundukkan kepala. Ini adalah pembudidaya yang halus, hanya saja satu serangan paksaan dapat dengan mudah menaklukkan orang lain. Adakah yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang terjadi di sini? Mata Tuan Lembah mengamati setiap wajah dari semua sudut area saat dia berbicara dengan suara dingin dan jauh. Melapor kepada penguasa lembah. Penatua Bai mengirimkan tatapan buruk pada Penatua Feng saat dia berbalik ke arah penguasa lembah dan menjawab. Penatua Feng telah berkonspirasi dengan orang luar dalam upaya untuk menyakiti Tuan Muda kedua. Orang luar itu sedang menerapkan penyiksaan yang mengerikan terhadap Tuan Muda kedua di ruangan itu. Penatua Feng menolak mengizinkan kami masuk dan tidak mengizinkan kami untuk memeriksa Tuan Muda kedua sama sekali. Tolong Tuan Lembah, dukung tujuan kami. Setelah mendengar ini, mata dingin dan jauh Tuan Lembah berbalik ke arah Penatua Feng sebelum dia bertanya dengan gigitan dingin di suaranya. Apakah ini benar, Tuan Lembah? Penatua Feng menggabungkan tinjunya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ini, seperti ini. Kamu mungkin ingat bahwa jenius, Guru Oyun, yang sudah aku sebutkan kepadamu sebelumnya, telah tiba di lembah angin dan dapat membantu memulihkan kekuatan Tuan Muda kedua. Itu sebabnya aku membantunya. Penatua Bai mencibir dan berseru dengan nada menghina. Penatua Feng, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, mengapa kamu tidak mengizinkan kami melihatnya? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Tuan Muda kedua, kami tidak akan mengganggunya, tetapi kamu bahkan tidak akan membiarkan kami melihatnya. Bukankah kamu bersekongkol dengannya untuk menyakiti Tuan Muda kedua? Ini. Penatua Feng kehilangan kata-kata, dia kemudian melanjutkan. Tuan Lembah, percayalah padaku. Hari-hariku di sini mencerminkan kesetiaanku kepada lembah angin. Aku tidak akan pernah berniat menyakiti Tuan Muda kedua. Jika kamu benar-benar bersikeras menerobos masuk ke kamar, Tuan Muda kedua akan mati. Tuan Lembah terdiam dan tidak ada yang tahu apa yang ada di balik wajahnya yang dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ayah. Feng Xiao memandang Penatua Feng sebelum dia berjalan menuju Tuan Lembah. Suaranya ringan dan lembut seperti angin saat perlahan bergema di seluruh halaman yang sunyi. Aku percaya Penatua Feng, dia tidak akan pernah menyakiti adikku. Penatua Bai terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Xiao akan membantu Penatua Feng. Bukankah mereka seharusnya berurusan dengan Guru Oyun? Jelas Penatua Feng sekarang telah memilih untuk berdiri di sisi Guru Oyun. Mengapa Feng Xiao mendukung Penatua Feng sekarang? Penatua Feng tidak pernah berpikir bahwa Feng Xiao pada akhirnya akan membelanya dan mengirimkan tatapan terima kasih padanya. Bagaimanapun,
berdasarkan perilakunya sebelumnya, sudah cukup baik bahwa nona tertua tidak mengeluh kepada Tuan Lembah tentang dia, apalagi membela dia. Namun, mata Feng Xiaoxiao melesat ke sana kemari. Berdasarkan pemahamanku tentang karakter Guru Ouyun, wanita itu sangat cerdas dan juga sangat licik. Penatua Feng telah mengasihani cintamu pada putramu dan dengan mudah mempercayai kata-kata Guru Ouyun. Dia tidak salah, itu salah Guru Ouyun karena menjadi terlalu licik. Penatua Feng bermaksud baik tetapi Guru Ouyun tidak akan pernah menyelamatkan Yu Qing. Baru saja tadi malam, Yu Qing telah mengirim anak buahnya untuk menangkap Guru Ouyun dan menjadikannya selirnya. Pikirkanlah, berdasarkan hubungan mereka saat ini, mengapa Guru Ouyun harus menyelamatkannya. Feng Xiaoxiao tidak lagi peduli dengan niat Guru Ouyun di sini. Selama dia di sini di lembah angin, dia bisa memanipulasi ayahnya untuk membunuhnya. Selain itu, Penatua Feng sangat bersikeras untuk mencegah mereka memasuki ruangan. Itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat melihat Feng Yu Qing sekarang. Jika tidak, jika itu benar-benar seperti yang dia klaim, nyawa Feng Yu Qing akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia harus memasuki ruangan dan membunuh dua burung dengan satu batu. Jika Feng Yu Qing meninggal, ayahnya tidak akan pernah membiarkan Guru Ouyun lolos begitu saja. Niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di mata cantik Feng Xiaoxiao ketika dia memikirkan ini. Tak perlu dikatakan bahwa Feng Xiaoxiao sangat cerdas, dia tahu bahwa Tuan Lembah sangat mempercayai Penatua Feng. Jika dia mencoba menjebak Penatua Feng hasilnya akan merugikannya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membebaskan Penatua Feng dari kesalahannya dan mendorong semua kesalahan ke Guru Ouyun. Dengan cara ini, ayahnya tidak akan mempercayai Penatua Feng dan hanya akan berpikir bahwa dia sedang dimanipulasi. Penatua Feng, minggir. Memang, setelah mendengar kata-kata Feng Xiaoxiao, mata Tuan Lembah berbalik ke arah Penatua Feng saat dia mengeluarkan perintah dengan suara serak rendah. Tuan Lembah. Tubuh Penatua Feng menegang dari tempatnya berdiri di depan pintu. Dia menatap fitur es Tuan Lembah dengan takjub. Jika kamu masuk, kamu akan menyakiti Tuan Muda kedua. Penatua Feng, sepertinya Guru Ouyun benar-benar telah menyihirmu dengan air pelupaan. Itulah satu-satunya alasan mengapa kau sangat mempercayainya. Tatapan Feng Xiaoxiao menjadi gelap saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Jika kau terus coba dan hentikan kami, mungkin Yu Qing sudah mati. Dia pernah dalam bahaya dan kami berhasil menyelamatkan nyawanya dengan susah payah. Apakah kamu ingin dia mati lagi? Menyingkir. Sama seperti Feng Xiaoxiao berbicara, suara dingin lembah angin terdengar sekali lagi. Jika ada orang lain yang ingin memasuki kamar Feng Yu Qing, Penatua Feng akan menghentikan mereka tidak peduli biayanya. Namun ini adalah Tuan Lembah. Bibir Penatua Feng dipenuhi dengan penderitaan pahit. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan menghela napas tetapi akhirnya minggir dan membiarkan mereka lewat. Tuan Lembah membuka pintu dan masuk dengan sangat cepat. Saat memasuki ruangan, hal pertama yang dia lihat adalah Feng Yu Qing yang seluruh tubuhnya ditusuk dengan jarum perak dari kepala sampai kaki. Pada saat ini, Feng Yu Qing sedang berbaring diam di tempat tidur seolah-olah dia sudah mati. Kinger. Wajah kaget lembah angin pucat saat dia bergegas menuju Feng Yu Qing. Ketika dia meletakkan tangannya untuk memeriksa pernapasan Feng Yu Qing,
Ekspresinya menjadi dingin, udara dingin yang pekat kemudian meletus dari seluruh tubuhnya. Penatua Feng, aku sudah memberitahumu sebelumnya, wanita itu tidak memiliki niat baik, sekarang dia telah menyebabkan kematian tuan muda kedua. Serahkan wanita itu, jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Penatua Bai berseru. Dia tidak pernah menyukai orang tua ini, hanya karena Penatua Feng mendapat kepercayaan dari Tuan Lembah dia selalu merendahkan, terkadang dia bahkan mengabaikan nona tertua. Ini luar biasa, dia terlalu mudah mempercayai kebohongan wanita dan telah benar-benar menyinggung Tuan Lembah. Mungkin Tuan Lembah akan menganggapnya bersalah dan membunuhnya karena perannya dalam hal ini. Tuan Lembah menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya yang gemetar untuk melepaskan jarum perak dari tubuh Feng Yuqing. Hatinya sekarang mencengkeram erat dan dipenuhi dengan amarah yang membara. Tuan Lembah. Ketika dia melihat bahwa Tuan Lembah akan mencabut jarum perak, ekspresi Penatua Feng berubah sangat. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan dan meraih tangan terulur Tuan Lembah. Tuan Lembah, kamu tidak boleh mencabut jarumnya. Jika kamu melakukannya, Tuan Lembah muda akan mati. Minggir. Tubuh Tuan Lembah diselimuti udara dingin saat dia meludah dengan dingin. Biasanya dia tidak akan pernah memperlakukan Penatua Feng dengan cara ini, tetapi sekarang, dia tidak lagi memedulikan hal lain. Selain itu lelaki tua ini adalah penyebab kematian tragis putranya, mengapa dia harus memperlakukannya dengan sopan? Tuan Lembah, percayalah kali ini, beri aku 3 hari dan aku akan kembali dengan tuan muda kedua yang bersemangat dan sehat untukmu. Aku hanya butuh 3 hari. Penatua Feng memegang erat lengan Tuan Lembah saat matanya dipenuhi dengan tekad. Tuan Lembah menatapnya dengan acuh tak acuh. Jantung Kinger telah berhenti, bagaimana mungkin dia masih hidup? Selain itu aku dapat merasakan bahwa bunga kebangkitan di tubuhnya telah hilang. Kamu harus tahu konsekuensi yang datang dengan kehilangan bunga kebangkitan, dia tidak dapat diselamatkan. Tuan Lembah, Guru Woyun telah berjanji padaku bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Dia akan mengubah bunga kebangkitan menjadi pil kebangkitan dan menggunakannya untuk menyelamatkan tuan muda kedua. Itulah mengapa dia menggunakan jarum perak untuk menyegel tubuh tuan muda kedua. Tuan muda kedua dalam keadaan mati suri. Jika kamu mencabut jarumnya, tuan muda kedua pasti akan mati. Hehe. Penatua Bai tertawa dingin sebelum dia berbicara dengan nada menghina. Kapan kamu menjadi begitu naif? Pil kebangkitan? Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Dia memintamu untuk memberikan bunga kebangkitan kepadanya dan kamu benar-benar membantunya melakukannya. Kamu jelas akan membunuh tuan muda kedua. Tuan Lembah, aku percaya bahwa Penatua Feng telah dengan sengaja melanggar peraturan. Tolong Tuan Lembah, berikan dia hukuman berat dan balas dendam tuan muda kedua. Penatua Feng menjadi cemas. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia seharusnya memberitahu Tuan Lembah terlebih dahulu. Mungkin situasinya tidak akan lepas kendali. Namun, bagaimana Penatua Feng tahu bahwa Taman Utara yang biasanya sunyi dan terabaikan akan menarik perhatian Feng Xiaoxiao? Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Penatua Feng panik saat dia berseru dengan keringat membasahi wajahnya. Tuan Lembah,
Jika Guru Woyun benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Jika kamu benar-benar tidak mempercayaiku, aku bisa bertaruh. Jika Guru Woyun tidak muncul dalam 3 hari, aku akan menebus kejahatanku dengan kematian. Penatua Feng menggertakkan gigi. Pada saat ini, dia telah menempatkan semua harapannya pada kemampuan Guru Woyun. Hatinya berdoa tanpa henti agar dia muncul lebih cepat sehingga dia bisa terbebas dari situasi ini. Penatua Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebuah cahaya melintas di mata Feng Xiaoxiao saat dia berkata, selain itu Yuking sudah mati sekarang dan lembah angin tidak ingin kehilangan bakat sepertimu juga. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan dirimu sebagai jaminan apapun yang terjadi. Lelucon yang luar biasa, mengapa aku harus menunggu lebih lama lagi? Dia merasa agak curiga, bagaimana mungkin orang dengan kecerdasan Guru Woyun bisa masuk ke dalam jebakan. Sekarang situasinya sudah jelas, Guru Woyun benar-benar datang ke sini untuk menyembuhkan Feng Yuking. Mengapa Feng Xiaoxiao memberinya 3 hari itu? Bagaimana jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan Feng Yuking? Membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya tidak akan semudah itu. Nona tertua, aku tahu bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri tetapi aku tidak punya pilihan lain. Penatua Feng berbalik ke arah Tuan Lembah dan berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Tuan Lembah, mengapa kamu tidak percaya padaku sekali ini saja? Jika kau mencabut jarumnya dia akan mati. Jika kau percaya padaku, ada kemungkinan Tuan Muda kedua akan selamat. Jika aku begitu tidak beruntung sampai menaruh kepercayaanku pada orang yang salah, aku akan menemukannya bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi dan aku akan membawanya kembali kepadamu. Aku akan menebus kejahatanku dengan kematian. Tangan Tuan Lembah, yang telah ditempatkan di jarum, berhenti, cahaya aneh kemudian melintas di wajahnya yang dingin. Setelah jeda yang lama, dia menarik tangannya dan menjawab dengan tenang. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Ayah. Ekspresi Feng Xiaoxiao berubah dan cahaya ganas melintas di matanya yang indah. Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini, kita harus segera menangkap Guru Woyun. Aku yakin dia tidak terlalu jauh. Bagaimana jika kita menunggu dan dia akan melarikan diri? Semua yang menunggu lembah angin adalah bencana. Bakat wanita itu terlalu menakutkan dan jika kita membiarkannya tumbuh, Penatua Feng tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi ayah, aku memintamu memberi perintah untuk memburu Guru Woyun dan membiarkan Yuking beristirahat dengan tenang. Feng Xiaoxiao menjatuhkan dirinya dan berlutut di tanah saat dia memohon dengan tenang. Aku mohon Tuan Lembah, untuk memburu pelakunya dan membalaskan dendam Tuan Muda kedua. Penatua Bai dan yang lainnya juga telah berlutut dan berteriak memohon. Cukup. Tuan Lembah melambaikan tangannya saat suara kerasnya bergema di seluruh ruangan. Bahkan jika kamu menangkapnya, Yuking tidak mungkin dihidupkan kembali. Karena itu yang terjadi, mari perlakukan kuda mati secara medis seolah-olah masih hidup. Aku akan mempercayai mereka untuk saat ini. Jika dia tidak muncul dalam 3 hari, aku akan membuatnya mengerti konsekuensi dari melintasi lembah angin. Aku akan menemukannya dan membunuhnya bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, surga, atau neraka, aku tidak akan beristirahat selama dia masih hidup.
Aura di dalam tubuh Tuan Elmebah menyebar, menghancurkan meja di depannya dan membuat segalanya menjadi kacau. Penatua Feng akhirnya menghela nafas lega, untung dia berhasil melindungi Tuan Muda kedua. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dia kembali. Master, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Penatua Feng menurunkan kelopak matanya dan diam-diam berbisik di dalam hatinya. Nona tertua. Penatua Feng berbalik ke arah Feng Xiaoxiao. Ketika dia melihat ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, hatinya bergetar. Feng Xiaoxiao tidak berbicara, dia mengerutkan bibirnya dan tatapan lembutnya sekarang menjadi dingin. Ciri khasnya yang halus dan bermartabat tidak lagi menahan kecantikan awal mereka yang hangat, bahkan diganti dengan jalur yang dingin dan jauh. Untunglah perhatian semua orang sekarang terfokus pada Feng Yuqing, oleh karena itu selain dari Penatua Feng yang ada di sampingnya, tidak ada yang memperhatikan raut wajahnya sama sekali. Jika tidak, mereka mungkin akan mengevaluasi kembali apa yang mereka ketahui tentang karakter Feng Xiaoxiao. Tiga hari berlalu dalam sekejap, Guru Woyun menyeka keringat dari alisnya di ruang penyempurnaan pil, matanya terfokus pada kuali pil. Aku akhirnya berhasil memurnikan bunga kebangkitan menjadi pil. 3 hari telah berlalu dan inilah waktunya bagiku untuk pergi ke Taman Utara dan memberikan Feng Yuqing pil ini. Aku takut jarum peraknya akan kehilangan efeknya jika aku menunda lebih lama lagi. Mungkin seluruh lembah angin tidak pernah mengira bahwa Guru Woyun masih di lembah angin. Dia telah bersembunyi di ruang kultivasi Penatua Feng saat dia dengan sepenuh hati menyempurnakan pil kebangkitan. Setelah meletakkan pilnya, Guru Woyun tidak ragu-ragu lagi dan berbalik untuk keluar dari ruangan. Namun begitu Guru Woyun melangkah ke Taman Utara, dia merasakan sesuatu yang aneh yang membuatnya sedikit melambat, namun dia akhirnya terus berjalan ke depan. Tiga hari telah berlalu, Penatua Feng menjadi cemas di dalam ruangan. Keringat terus mengalir di wajahnya dan matanya akan memindai keluar pintu berkali-kali. Perhatian di matanya terlihat jelas. Penatua Feng, menurutku dia tidak akan datang sekarang. Penatua Bai tertawa dingin saat dia berbicara dengan nada menghina. Hati Penatua Feng dipenuhi dengan kepanikan ketika dia merasakan hawa dingin yang meningkat di sekitar Tuan Lembah. Dia terus berdoa tanpa henti di dalam hatinya, berharap Guru Woyun akan segera kembali. Bagaimanapun, dia telah bersumpah 3 hari lalu bahwa jika Guru Woyun tidak kembali, nyawanya sendiri akan hilang. Penatua Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyerahkan hidupnya di tangan seorang wanita muda suatu hari nanti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sama sekali. Tepat ketika Penatua Feng mulai panik dengan sungguh-sungguh, pintu yang tertutup rapat akhirnya terbuka. Seorang wanita berjubah hijau kemudian memasuki ruangan, muncul di depan mata semua orang. Penatua Feng hampir menangis saat melihat Guru Woyun. Aurga tahu seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung selama 3 hari terakhir.
dia telah ketakutan oleh Tuan Lembah yang memancarkan aura es terus-menerus dan harus menanggung komentar tajam Penatua Bai serta mengelola perasaan cemasnya untuk kesejahteraan Feng Yuqing. Dia tidak pernah seemosional ini. Pada saat ini, dia merasa Guru Woyun hampir seperti ibunya sendiri dan dia hampir berlutut di tanah. "Kamu akhirnya di sini." Dia menatap Guru Woyun saat dia gemetar, matanya dipenuhi dengan kegembiraan tetapi suaranya dipenuhi dengan kekesalan. "Jika kamu tidak datang, orang-orang ini akan membantaiku." Guru Woyun mengangkat alisnya dan menyapu pandangannya ke seberang ruangan yang penuh sesak. Dia berhenti sejenak di Feng Xiaoxiao sebelum dia berbalik dan menatap Penatua Feng lagi. "Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Apakah ada yang menyentuh jarum perak itu?" Penatua Feng menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. "Aku telah berhasil menyelesaikan tugas. Tidak ada perpindahan jarum perak dari saat kamu pergi sampai sekarang, mohon yakinlah." "Baiklah, aku akan memulai proses menyelamatkannya sekarang." Guru Woyun perlahan berjalan menuju Feng Yuqing yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia kemudian menarik bibirnya dengan satu jari dan memasukkan pil ke dalamnya. Ketika pil memasuki mulut Feng Yuqing, itu berubah menjadi aliran yang jernih dan mengalir ke paru-parunya. Gelombang energi meletus dari Feng Yuqing dan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah telah dikejutkan. "Setelah aku melepaskan jarum peraknya dia akan bisa bangun." Energi spiritual yang pernah diserap oleh bunga kebangkitan perlahan akan kembali. Setelah Guru Woyun selesai berbicara, dia mulai mencabut jarum perak dari tubuh Feng Yuqing satu persatu. Sejak Guru Woyun memasuki ruangan Tuan Lembah tetap diam, namun tatapannya terfokus pada setiap gerakan wanita itu saat aura dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Wajahnya yang suram terasa dingin dan jauh, tangan yang dia tempatkan di kursi itu mengepal sementara matanya dipenuhi dengan udara yang tajam. "Jika Kinger tidak bangun setelah dia melepaskan jarum peraknya, aku akan membuat wanita ini bergabung dengannya dalam kematian." Feng Xiaoxiao mengerutkan bibirnya erat-erat dan ekspresinya adalah pemandangan yang jelek untuk dilihat. Pikirannya sangat berbeda dari yang lain karena dia tidak ingin Feng Yuqing terbangun. Jika Feng Yuqing meninggal, baik Guru Woyun maupun Penatua Feng akan mati di tangan ayahnya. Guru Woyun mengangkat tangannya dan melepas jarum terakhir. Dia kemudian mengeluarkan sapu tangan dan perlahan-lahan menyingkirkan jarum-jarum itu sebelum dia perlahan bangkit berdiri saat bibirnya melengkung membentuk senyuman tenang. "Baiklah, sudah selesai." Tuan Lembah dengan cepat bangkit, matanya tertuju pada pria di tempat tidur. Pada saat itu napasnya menjadi cepat dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Jelas bahwa Tuan Lembah sangat menyayangi putra satu-satunya terlepas dari kenyataan bahwa Tuan Muda kedua memiliki reputasi buruk dan tidak berguna. Kerumunan menyaksikan pria yang telah berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup rapat perlahan membukanya. Dia tampak sedikit bingung seolah-olah dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun ia kaget saat melihat kerumunan orang di sekitar tempat tidurnya. Penglihatannya kemudian perlahan menjadi jelas dan cerah. "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini?" Feng Yuqing berjuang untuk duduk, wajahnya pucat seperti sebelumnya. "Juga ada begitu banyak orang. Kinger." Hati Tuan Lembah melonjak ketika dia melihat pria itu telah membuka matanya.
dia kemudian muncul di depan tempat tidur dalam sekejap dan menggenggam tangan Feng Yuqing dengan erat saat dia bertanya dengan heran. "Kamu baik-baik saja? Kupikir kamu kenapa-kenapa." "Ayah." Feng Yuqing tersenyum. "Maaf, aku ingin mengembalikan kekuatanku, jadi aku meminta Nona Gu untuk menyembuhkanku. Aku tidak memberitahumu tentang itu dan aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan melakukannya lagi." Tuan Lembah terkejut dan menatap pria di depannya dengan tidak percaya. "Apakah ini benar-benar anakku yang hedonis dan terkenal? Mengapa aku merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain?" Setelah mengkonsumsi pil kebangkitan, luka masa lalumu sekarang telah disembuhkan. Tuan Lembah masih linglung ketika suara yang jelas dan dingin perlahan terdengar. "Selanjutnya kekuatanmu akan pulih sepenuhnya, tetapi itu akan memakan waktu dan kamu perlu perlahan-lahan mengaturnya. Kamu sekarang dapat mencoba keberuntunganmu dalam berkultivasi." Ketika Feng Yuqing mendengar ini, dia segera menyilangkan kaki dan mencoba mengatur auranya. Begitu dia merasakan gelombang energi spiritual di tubuhnya, ekspresinya berubah dari takjub menjadi kegembiraan. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Aku benar-benar dapat berkultivasi lagi, Nona Gu. Terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan ini." Tuan Lembah bahkan lebih bersemangat dibandingkan dengan Feng Yuqing. Bagaimanapun luka putranya adalah sakit hati terbesarnya selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah berharap kekuatan putranya dipulihkan suatu hari nanti. "Nona Gu." Dia bangkit, menghadap Guru Woyun dan berkata, "Aku telah memperlakukanmu dengan kasar, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu telah membantu Kinger, yang artinya kamu telah membantu semua lembah angin. Aku akan mengingat kebaikan yang besar ini selama sisa hidupku dan aku tidak akan pernah melupakannya." Guru Woyun tersenyum dengan tenang. "Takdir telah menyatukan Feng Yuqing dan aku. Itulah sebabnya aku menyelamatkannya. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia berikan padaku. Jika bukan karena Feng Yuqing, makhluk spiritualnya tidak akan pernah seberuntung itu untuk menerima warisan. Kekuatannya juga tidak akan pernah tumbuh secepat ini." "Nona Gu." Feng Xiaoxiao dengan cepat menenangkan emosinya sebelum dia perlahan mendekati Guru Woyun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Sejak pertama kali kita bertemu, aku tahu bahwa kamu bukanlah wanita yang sederhana. Aku tidak pernah berpikir bahwa tubuh Yuqing akan pulih berkat perawatanmu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, beritahu aku. Aku akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu." "Terima kasih." Guru Woyun terkekeh pelan. "Tidak perlu untuk itu. Ngomong-ngomong, aku telah bertemu dengan beberapa pembunuh kemarin. Untung saja seorang kultivator yang kuat kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Selama lembah angin tidak mencoba mengambil nyawaku seperti para pembunuh itu, aku sudah cukup bersyukur." Ekspresi Feng Xiaoxiao berubah drastis ketika dia mendengar implikasinya dalam kata-kata Guru Woyun, namun wajahnya dengan cepat kembali normal dengan senyum hangat dan lembut di wajahnya yang cantik dan lembut. "Nona Gu, kamu adalah dermawan lembah angin. Mengapa lembah angin menggigit tangan yang memberi kami makan? Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu." "Xiao-Xiao." Tuan Lembah sangat puas dengan kata-kata Feng Xiao-Xiao. Dia kemudian mengangguk dan berkata,
Sebagai penguasa muda lembah angin, kamu harus menjaga Nona Gu dengan baik selama dia tinggal di sini. Dia tidak boleh dibiarkan menderita kesedihan. Ayah, jangan khawatir, Nona Gu dan aku dapat dianggap sebagai kenalan lama. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Mata Feng Xiaoxiao penuh dengan senyuman saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Guru Ruoyun dan perlahan mengerutkan bibirnya. Nona Gu, bagaimana menurutmu? Nona tertua lembah angin pasti sangat sibuk, kurasa kau tidak akan punya waktu untuk menghiburku. Wajah Guru Ruoyun terangkat menjadi senyum tenang. Aku tidak mengharapkan lembah angin menghiburku, aku bisa menangani diriku sendiri. Tuan lembah mengangguk. Jika kamu bersikeras Nona Gu, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mengirim pelayanku untuk membuat pengaturan untukmu sementara ini. Jika ada yang kamu butuhkan Nona Gu, kirim saja seseorang untuk memberitahuku, aku pasti akan memenuhi semua permintaanmu. Baik. Kali ini Guru Ruoyun tidak membantah dan langsung setuju. Juga untuk membantu mempercepat pemulihan Feng Yuqing aku perlu menyiapkan beberapa pil lagi. Tolong bantu aku mengatur ruang penyempurnaan pil setelah ini sehingga tidak ada yang diizinkan menggangguku. Penyempurnaan pil? Mata Penatua Feng berbinar ketika dia mendengar ini. Master, maukah kamu membiarkanku membantumu? Jangan khawatir, jika kamu tidak mau mengajariku cara memurnikan pil aku tidak akan belajar diam-diam. Selain itu berdasarkan tingkat kecerdasanku, bahkan jika aku mencoba melakukannya untuk belajar secara diam-diam, aku mungkin tidak bisa mendapatkan apapun. Namun aku ingin berdiri di sampingmu dan mengamatimu selama proses penyempurnaan pil. Ini telah menjadi harapan seumur hidupku Master, mohon izinkan aku. Ada ekspresi memohon di wajah Penatua Feng dan dia menatap Guru Ruoyun memohon begitu dia selesai berbicara. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana cara mengolah pil, akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk bisa tinggal di sisi ahli pil, bahkan menyaksikan kelahiran pil sudah cukup baginya. Guru Ruoyun terdiam sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya. Baiklah. Penatua Feng hampir melompat ketika Guru Ruoyun menyuarakan persetujuannya, dia kemudian berseru dengan semangat. Master, jika ada pekerjaan sambilan menghampirmu, serahkan kepadaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Guru Ruoyun mengangkat bahu tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan lembah tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, wajahnya tidak lagi menunjukkan keagungan awal yang suram saat dia berkata, Nona Gu, sebagai tanda terima kasih kami, gudang obatku terbuka untukmu, kamu boleh mengambil herbal apapun yang kamu butuhkan, jika kamu perlu gunakan semuanya, itu juga boleh. Baginya seluruh gudang obat tidak seberapa dibandingkan dengan pemulihan penuh Feng Yuqing. Guru Ruoyun telah membantu memulihkan kekuatan Feng Yuqing, memberinya seluruh gudang obat kecil dibandingkan dengan itu. Jika ada kebutuhan, aku tidak akan bersikap rendah hati tentang itu. Guru Ruoyun tersenyum tenang saat menjawab. Dia pasti tidak akan merendah tentang itu, bagaimanapun pil berikutnya akan disempurnakan untuk membantu memulihkan tubuh Feng Yuqing. Ayah. Feng Xiaoxiao mencoba berbicara tetapi ragu-ragu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, bicaralah.
Wajah Tuan Lembah sekali lagi kembali ke udara yang megah saat dia berbalik ke arah Feng Xiaoxiao yang tampak bingung. "Ayah, aku punya permintaan." Feng Xiaoxiao berbicara dengan ragu-ragu. "Untuk ulang tahunku bulan depan, dapatkah kamu membantuku menyampaikan undangan kepada seseorang?" "Oh." Tuan Lembah mengangkat alisnya dan melihat firasat berdasarkan wajah malu Feng Xiaoxiao. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku ingin tahu siapa yang akan kamu beri undangan ini." "Ini Tuan Yang Agung Hong Lian." Wajah Feng Xiaoxiao memerah. "Aku mendengar bahwa Tuan Yang Agung Hong Lian telah tiba di kota pertama juga. Aku ingin bertanya apakah kamu dapat membantuku mengundangnya ke lembah angin sebagai tamu." Setelah mendengar ini, Guru Oyun, yang baru saja akan pergi tiba-tiba berhenti di langkahnya saat cahaya aneh melintas di matanya. "Apakah kamu berbicara tentang Tuan Yang Agung Hong Lian yang sama yang berjuang melawan keluarga Lin?" Tuan Lembah tercengang. "Tuan Yang Agung Hong Lian memang seorang jenius. Aku ingat bahwa dia hanyalah seorang martial king ketika keluarga Lin mulai memburunya, tetapi dia tumbuh ke tahap ini dalam keadaan seperti itu. Sekarang keluarga Lin sendiri sedang pusing karena dia." "Xiao Xiao, apakah kamu tertarik pada Tuan Yang Agung Hong Lian?" Feng Xiaoxiao mengangguk. "Ayah, Tuan Yang Agung Hong Lian adalah pria yang aku cari-cari. Lucunya aku tidak tahu itu dia." "Xiao Xiao," kata Tuan Lembah sambil mengerutkan alisnya. "Aku sungguh mengagumi Tuan Yang Agung Hong Lian dan aku tidak akan keberatan menjadikannya sebagai menantuku. Berdasarkan bakatnya, selama dia berlatih dengan rajin di lembah angin, itu tidak akan menjadi masalah. Namun Tuan Yang Agung Hong Lian sudah punya istri. Apakah kamu berencana menjadi selirnya?" "Tidak." Feng Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Istri Tuan Yang Agung Hong Lian telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dia bahkan mungkin tidak berada di tanah yang hidup lagi. Manusia hidup untuk waktu yang sangat lama. Apakah dia berencana untuk tinggal sendiri selamanya? Itu jelas tidak mungkin. Aku percaya bahwa aku memiliki kesempatan untuk menjadi istrinya. Aku memiliki kepercayaan diri." Meskipun berita identitas Guru Oyun sebagai putri Tuan Yang Agung Hong Lian telah menyebar ke seluruh daratan, berita ini masih belum sampai ke kota pertama. Oleh karena itu Feng Xiaoxiao tidak menyadari bahwa dia sedang merencanakan ayah seseorang tepat di depan putri mereka sendiri. Jika dia mengetahui identitas Guru Oyun sebagai putri Tuan Yang Agung Hong Lian, dia tidak akan pernah dengan berani membahas masalah ini di tempat terbuka. Tuan Lembah berpikir sejenak sebelum dia perlahan menjawab. "Tuan Yang Agung Hong Lian sedikit lebih tua di usianya, tapi aku sangat mengaguminya. Dia mungkin satu-satunya orang dari dunia sekuler yang menyimpan kekagumanku. Jika kamu mau menikah dengannya, aku tidak akan keberatan. Aku dapat membantumu mengirimkan undangan. Namun apakah Tuan Yang Agung ingin menikahimu atau tidak itu tergantung pada kemampuanmu. Aku tidak dapat membantumu di sana." "Ya ayah." Feng Xiaoxiao bergabung dengan tinjunya. Saat dia menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan senyuman. Dia memiliki kepercayaan diri yang baik pada kemampuannya sendiri. Akan ada waktu untuk itu nanti. Dia percaya bahwa dia perlahan bisa mempengaruhinya tepat waktu.
Setelah mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya, pandangan aneh muncul di mata Guru Oyun, tetapi dia akhirnya tetap diam. Dia khawatir tentang bagaimana memberitahu ayahnya tentang keberadaannya, karena lembah angin akan mengundang ayahnya, dia bisa menunggunya di sini. Begitu dia bertemu ayahnya, itu akan menjadi waktu untuk menemukan keluarga Lin untuk membalas dendam. Tuan Yang Agung. Di sebuah penginapan, sesosok muncul dari udara dengan suara desis di belakang pria berjubah merah yang berdiri di depan jendela. Anggota lembah angin baru-baru ini mencarimu, Tuan Yang Agung. Lembah angin. Pria itu dengan lembut mengangkat alisnya dan perlahan berbalik, senyuman dingin kemudian terbentuk di wajahnya yang suram. Mengapa lembah angin mencariku? Rupanya ini ulang tahun nona tertua lembah angin dan mereka ingin mengundangmu Tuan Yang Agung, untuk bergabung dalam perayaan itu. Nona tertua di lembah angin, Tuan Yang Agung Hong Lian terdiam. Jika aku ingat dengan benar, nona tertua lembah angin ini pernah menimbulkan masalah bagi Yuner. Karena itu masalahnya, aku akan mengunjungi lembah angin. Aku ingin melihat apa yang mereka inginkan. Seseorang dapat melewati siapapun tetapi tidak pernah melewati orang gila ini, Tuan Yang Agung Hong Lian. Orang gila ini diketahui penyimpan dendam. Feng Xiaoxiao pernah menimbulkan masalah bagi Guru Oyun di sekte pengobatan dan dia tidak melupakan masalah ini. Oleh karena itu inilah mengapa dia menerima undangan lembah angin kali ini, semua demi kesempatan untuk membalaskan dendam putrinya.